Sunda, salah satu peradaban tertua negeri ini. Peradaban yang diberkahi Ibu Pertiwi dengan tanah subur, pancarona boga nabati, terhampar luas membentang gunung, hutan, dan sungainya. Di wilayah ini, warisan kuliner nenek moyang kekal abadi, penuh dengan nilai dan kisah di baliknya. Singkong salah satu. Jawa Barat karena untuk saya itu udah jelas familiar. Emang saya dibesarkan sama keluarga berketurunan Sunda, di mana keluarga saya semuanya ngomong Sunda. Kebetulan dapat 2 hari di lokasi yang berupa pabrik ya. Dan itu sebuah pengalaman baru for me. Pertama kali ke Bandung saya masih kecil kayaknya ya. Kayaknya di saat itu tuh Bandung masih terkenal dingin. Dan orang itu ke Bandung masih pakai jaket. Mungkin masih ada naik kuda kayaknya. So it was that long. It's fun untuk bisa melihat langsung bagaimana mereka memprosesnya, alat-alat apa yang dipakai, berapa banyak yang mereka bisa produksi, and how they produce it gitu loh. Very intriguing. Saya sangat berkesan. Saya Hardian Eko Nurseto, biasa dipanggil Seto. Saya seorang dosen dari Prodi Antropologi Universitas Padjadjaran dan mengajar di mata kuliah Makanan dan Kebudayaan. Saat ini selain mengajar di mata kuliah Makanan dan Kebudayaan, saya juga meriset kuliner-kuliner Indonesia. Juga ada satu kolektif masak bersama teman-teman untuk dokumenting kuliner Indonesia, namanya Parti Gastronomi. Kemudian ya selain itu after MasterChef saya bikin konten tentang ragam-ragam kuliner Indonesia. Seto, apa kabar? Here we go again. Bisa ngajak pakai baju biru ya? Enggak. In memories ya? Baru kepikiran loh ketika pas dibilangin bajunya biru. Oke. So, how are you? Apa kabar? Good. Saya kembali lagi ke rutinitas biasa ya, ngajar di kampus. Oke. Kemudian ya mulai riset-riset lagi tentang makanan Indonesia kayak gitulah kira-kira. Oke. Jadi kita ini sekarang di Bandung ya. Ya. Dan kita langsung teringat Seto, Nur Ada Seto. Seto di sini. Ini inget yang mana nih? Ingat yang the good part. Oke. The good part. Kalau kamu itu ada belajar Food antropologi. food Ya. anthropology. Yes, Ya, makanan benar dan sekali. budaya ya. So we wanna know more. Ya, Oke. banyak tentang itu. Menarik sih sebenarnya kalau kita mau ngomongin Jawa Barat ya gitu. Ya. Selain misalnya kalau misalnya kita cerita tentang Jawa Barat yang banyak orang bilang identik dengan lalap-lalapan gitu kan. Ya. Tapi juga ada yang menarik sebetulnya di Jawa Barat juga kuliner yang berbahan dasar singkong sebetulnya gitu. Singkong, Jadi, ya. ya. Semuanya serba singkong. Semuanya memang ya. serba singkong. Jadi sebenarnya masyarakat Jawa Barat mengkonsumsi singkong nih dari atas sampai bawah sebetulnya. Yes. Jadi dari daunnya dikonsumsi, batangnya untuk ditanam kembali, umbinya dikonsumsi juga dengan berbagai macam makanan, bahkan sampai kulit bagian dalamnya juga dikonsumsi. Kulit singkongnya Iya, juga kulit ya? singkongnya juga dikonsumsi. Gitu. Singkong sendiri datang ke Indonesia ini kita nggak bisa lepas dari pengaruh Portugis ya gitu. Ketela atau singkong atau ketela pohon ini salah satunya serapan dari Castella gitu. Kemudian awalnya sebetulnya ini masuknya di daerah Maluku karena dia dari Filipina turun ke selatan ke Maluku, baru nanti bergerak ke arah barat. Jadi masuknya dari Jawa Timur dulu baru ke Jawa Barat.
Raffles di 1817 menulis bahwa orang Jawa itu makan singkong itu saat ada kelangkaan pangan. Jadi mereka nggak makan singkong ini sebagai bahan pangan utama karena dianggap tidak enak gitu ya, keras dan pahit gitu. Baru di 1840 gitu, pemerintah Belanda bawa bibit baru dari Karibia gitu. Kalau yang sebelumnya itu dari Amerika Selatan. Nah, baru di 1840 ini membawa bibit baru dari Karibia dan ternyata ini cocok gitu karena dianggap lebih empuk dan manis gitu. Nah, lalu ditanam secara besar-besaran di Pulau Jawa gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita ngomongin singkongnya sendiri gitu, kan ada yang dimakan utuh gitu, rebus-rebusan, digoreng singkongnya. Ada juga yang difermentasi misalnya jadi kayak peyem, terus turunannya jadi colenak gitu. Dan juga ada yang misalnya kita tahu misro atau combro gitu kan, yang digoreng gitu. Terus juga ada yang dikonsumsi sebagai dari berbahan dasar tepungnya gitu, tepung singkong, tepung tapioka atau aci gitu ya. Dan itu banyak banget di Bandung nih, kita bisa temuin semuanya yang nama-nama yang depannya Ci biasanya bahannya aci ya. Jadi ada cimol, cilok, cilung misalnya, cibai, macam-macam gitu. What is cilung? Cilung itu ada yang bilang aci digulung, ada yang bilang aci dialung gitu. Ada dua, karena alung tuh dilempar gitu, Ada yang bilang karena setelah itu dia digulung juga, jadi ada dua itu aja. Jadi kalau cibai? Cibai itu aci ngambai, jadi pas dimakan tuh dia masih lendoy gitu? Iya gitu. Ya, basically aci diapain aja bisa ya. Pada saat penjajahan Jepang, harga beras dan jagung ini melonjak tinggi karena langka. Punya surplus komoditas singkong ini karena ditanam waktu itu secara besar-besaran saat era Belanda. Kemudian ini dikonsumsi oleh masyarakat. Muncullah kemudian kreativitas dalam mengolah singkong ini gitu. Ada satu komunitas adat yang memang mereka mengganti gitu nasi atau beras dengan singkong sebagai bahan makanan pokoknya gitu. Ini namanya Kampung Adat Cirende, nggak jauh sebetulnya dari kota Bandung. Dia ada di Cimahi, di sebelah kota Bandung. Singkong buat masyarakat adat Cirende adalah sebagai makanan pokok yang udah bertahan hampir lebih dari 100 tahun lamanya. Kenapa singkong juga jadi pilihan? Kalau generasi saya adalah generasi yang mungkin pewaris, diwarisi oleh leluhur tentang budaya tuang sampe atau budaya makan singkong. Itu peralihannya dari tahun 1918 itu sesepuh kami udah beralih, udah tidak lagi makan nasi beras. Dengan tujuannya ingin merdeka, karena waktu itu sumber pangan kami, terutama berasnya itu dikuasai oleh penjajah. Nemu singkong itu di tahun 1924, ketemulah teknologinya bagaimana mengolah singkong itu jadi rasi, sekarang dikenalnya itu rasi itu beras singkong, atau nama lokalnya sangwen. Nah, perjalanan yang sudah turun-temurun diingatkan oleh orang tua bahwa kebiasaan makan nasi singkong itu harus dilanjutkan, karena apa? Karena kondisi pajamanan yang akan datang itu akan semakin berat. Karena apa? Karena lahan-lahan pertanian semakin menyempit, terutama pesawahan. Kan bae teu boga sawah asal boga pare, teu boga pare asal boga beas, teu boga beas asal bisa nyangu, teu nyangu asal dahar asal kuat. Artinya sumber kekuatan itu tidak hanya ada di padi, tetapi ada di sumber yang lain. Makanya kebiasaan ini sampai sekarang kami lanjutkan dan ada dampak yang baik buat masyarakat Cirende. Kita tidak terpengaruh dengan isu yang berhubungan dengan beras. Mau berasnya impor, mau berasnya ada pemutihnya atau berasnya apa, ya kita mandiri. Sejak kapan sih benar-benar kayak makan singkong dan bercocok tanam singkong seperti itu? Kalau singkong itu kan kita sepakatnya itu tahun 1924, tetapi Sepakat apa ini? Sepakat bahwa singkong jadi pengganti beras. Oke. Awalnya itu kan tahun 1918 itu digagas oleh sesepuh kami untuk beralih makan nasi beras ke yang lain, belum ke singkong. 1918. Itu sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah waktu itu, karena beras kita dikuasai mereka. Oke. Akhirnya kita harus memilih salah satu makanan pokok pengganti beras biar bisa berjuang.
Ya, ya. Karena ketika berasnya dikuasai juga akhirnya masyarakat sendiri kan mengalami kelaparan. Jadi benar-benar dampak ya itu ya, Iya, dikuasain. dampak dari penjajahan. Terus dengan satu Jawa Barat semuanya gemar banget sama singkong kan? Berarti demand-nya Salah satunya ya, tinggi. salah satu komoditas yang banyak dikonsumsinya adalah singkong. itu supply-nya dari mana? Lokal semua? Ya, si singkong ini sebetulnya dulunya ditanam secara besar-besaran untuk komoditas ekspor era Belanda. Gitu. Dan suplainya juga karena ditanam besar-besaran di Jawa Barat ini juga banyak sentra-sentra produksi singkong sebetulnya di dataran-dataran tinggi, Oke. di Priangan. Jadi singkongnya pertama-tama itu diolah jadi apa dulu? Yang utama singkong itu dibikin rasi. Rasi itu beras singkong. Tapi Beras singkong. kalau nama lokalnya itu sangun. Sangun. Nah, ya nama kitanya sangun. Tapi kan dikasih nama oleh pemerintah itu di tahun 2000-an. Aha. Dikasih nama rasi itu biar gampang orang nyebut gitu, beras singkong. Ah, oke. Nah, di sini berarti petaninya banyak nih. Kalau untuk petani hampir semua warga itu tani, karena di adat itu ada aturan. Meskipun kami boleh bekerja di mana, tetapi bertani itu wajib. Meskipun part time. Meskipun misalkan kerja di luar, kita itu wajib untuk bertani. Ah, jadi semuanya nih. Semuanya bertani dan kita ada 3 kelompok tani. Yang kelompok pertama itu kelompok adat. Kelompok adat itu lebih memilih bertani singkong untuk dijadikan beras singkong. Oke. Kalau yang kelompok kedua itu petani yang emang mereka sengaja menjual singkongnya. Mereka bertani singkong dengan jenis singkong yang emang bisa langsung dikonsumsi gitu. Oke. Yang ketiga kelompok tani yang mereka hanya mengambil daunnya aja. Daunnya aja. Untuk Oke. olahan, gitu. Yang utama itu masyarakat Sirine mengolah singkong itu yang utama adalah membuat terasi karena itu bagian dari pokok kita. Terus yang keduanya kita bikin patinya. Pati singkong untuk dijual ke pasar atau ke pengrajin di sini. Bisa ke pengrajin kerupuk, ke pengrajin batagor atau yang lainnya lah yang berbahan pati singkong. Terus olahan produk lainnya dari rasi hanya mendapatkan beberapa jenis makanan. Ada yang tradisional, ada yang sekarang udah modern lah anggap seperti itu. Yang tradisional itu kita bikin abu, kita bikin katimus, kita bikin opak sama ulennya. Tapi yang modernnya itu ada egg roll, ada dendeng kulit singkong, ada kicipir, ada lidah kucing. Bisa bikin brownies juga, bahkan dulu sempat kita bikin mie singkong juga gitu. Meskipun sekarang produksinya udah berhenti. Jadi banyak sekali olahan-olahan yang dihasilkan dari singkong tersebut. Kan banyak sekali nih turunannya dari singkong. Tapi apakah cukup hanya dengan makan singkong? Itu lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Bertani singkong, mengolah singkong selain jadi sumber makanan pokok juga jadi sumber ekonomi masyarakat. Cukup berarti ya? Cukup. Ketika saya masih SD, itu tempat jajan di SD saya ada langganan siomay. Siomaynya tuh dia kenyal-kenyal gitu, mungkin dicampur aci juga ya. Ini tipe siomay yang lebih banyak acinya daripada ikannya sepertinya. Dan ketika saya makan aci dan ngunyah-ngunyah sesuatu yang kenyal kayak gitu, itu benar-benar brings back memories ketika saya masih kecil. Brings back memories. Kadang kita makan sesuatu, kita bisa benar-benar ingat kapan terakhir kali makan, dan bukan cuma makanannya aja, makannya sama siapa, your surroundings, tempatnya saat itu seperti apa. Apa ini? Itu cimit. Segang gitu aku ditanya, apa ini? Langsung tiba-tiba ini. Langsung tiba-tiba set gitu. Terrecall. Ya jadi di sini aku nyiapin beberapa makanan berbahan dasar aci. Jadi ada cimin. Aci atau singkong? Singkong juga dong? Ada singkong juga, Yes. betul, berbahan dasar singkong. Ada cimin, terus ada cilok, cireng, cimol, gitu. Dan juga singkong ya. Jadi ada singkong yang digoreng dan juga singkong fermentasi itu. Waduh, itu udah paling enak. Itu interesting. Ya, jadi kalau sebelumnya aku cerita tentang gimana masyarakat Jawa Barat tuh makan dari atas sampai bawah gitu, untuk singkong ini gitu. Nah, ini salah satu wujud yang utuhnya gitu, ada singkong goreng gitu. Nah, yang setelah menjadi aci-acian ini makanannya gitu. Kan dari singkong ya, singkong ada bisa jadi tepung singkong. Tepung singkong mungkin lebih ke arah mokaf atau yang dari yang benar-benar hasil parutannya itu yang dikeringin. Ada yang jadi apa yang kita sebut aci. Aci singkong ya, karena aci itu nggak harus singkong. Apapun bisa jadi
aci kalau udah diambil si patinya itu yang bikin dia jadi gooey ya. Silakan, mau dicoba, monggo ini piringnya. Ini piring. Ya, piringnya. Ini isinya apa yang ini? Cireng. Ya, itu cireng bumbunya ini kalau itu Iya, benar-benar keras ya. ya. Kalau ini cilok isinya gaji gitu ya. Lemak. Nah, itu Yang ini dia benar-benar harus sampai crispy pakai- banget. Makanya harus direndam sama Ini. ya bumbu. Gue cobain teksturnya dulu. Cibum, cireng bumbu. Terus yang paling terakhir trennya sebetulnya kalau di Bandung sendiri itu cimin. Jadi ini di sekitaran 2018-2019 banyak banget yang jualannya cimin. Ini pakai apa enaknya? Apa aja? Nah ini tuh semuanya pakai bumbu-bumbuan ini biasanya Ini apa aja nih? Ini cabai. cabe, Ini? ada itu balado, terus itu kacang. Oke. Ada yang ini gurih gitu. Ini dikukus. Ya dikukus. Ini dia emang biasanya mengembang gitu kan ketika Iya betul, digoreng? dia ngembang, terus nanti makannya di plastiknya dicampur sama bumbu kacang. Nanti jadi chewy. Kalau dia ngembang bagus bisa diisi itu harusnya. Iya. jadi kayak diisi. panipuri betul, ya kan? betul. Sebelumnya saya belum pernah ke pabrik pengolahan aci. Sama sekali. Ya, I don't even know how they made. Ya, punyalah tafsirannya ya, bayangannya. Tetapi secara detail dan exactly the step by step, nggak pernah tahu. Wow. Ini Ini jadi- dari tahun berapa ini? Ini dari tahun 80-an. Tepatnya kurang lebih tahun 84. Ya. 84. Ya, Oke. bangunannya sudah seperti ini, tidak diganti apapun. Dari kayu-kayunya sudah seperti ini, nggak diganti. Oke. What Kayu the- apa ini? Ini kayunya kayu rawa, kalau nggak salah kayu rawa. Ini dari kakek saya. Oh, Ya. berarti Oke. generasi ketiga. Betul, generasi ketiga. Kakek yang mulai nih. Kakek saya yang mulai. Pabrik namanya itu PT Dermajaya. Berdiri di awal tahun 80-an, sekitar 84. Sejarahnya ini dari kakek saya. Dari kakek saya itu ke ayah saya. Ke ayah saya, lalu ke saya. Sehari dibutuhkan berapa banyak singkong? Sehari standar bagusnya itu 30 sampai 40 ton. Hah? Sehari. 30-40 ton. Betul. Berarti 30.000 kilo. 30.000 kilo. Oke. Wow. Dari 30-40 ton singkong itu bisa jadi berapa banyak tepung tapioka? Tepung acinya, tapiokanya itu seperempatnya. Misalkan 10 ton. 10 ton itu harus jadi 2,5 ton itu standar. Oke. Standarnya, standar persentasenya. Pokoknya sekitar 25%. Betul. Apakah ada ampas sisa dari singkong? Harusnya ada kan ya? Ada. Kan diambil sari patinya Ada, aja betul. tuh. Itu diapain? Jadi kan singkong ini dia diparut ya, dihalusin kan. Yang jadi aci itu airnya. Yes. Ya. Yang jadi itu yang jadi aci airnya. Ampasnya itu dia ada penampungannya lagi. Itu bisa buat makanan. Jadi tepung mokaf. Bukan, beda. Beda, tepung ongok. Tepung ongok. Tepung ongok, tahu saus mie ayam? Hmm. Saus mie ayam itu yang agak yang murah gitu kan. Ah. Nah, itu dari ongok. Terus tahu oncom? Mhm. Oncom itu bahan dasarnya ongok. I see. Sama pakan ternak. Ya. Idealnya 20-30 ton. Cuma di musim penghujan kita pasti ada pengurangan karena ada faktor cuaca, karena kualitasnya pun berbeda dibanding musim panas. Itu saya masih amazed sih dengan 30 ton. 30 ton. Itu dari mana ton. aja? Ah. Itu yang saya pikirin. Itu kita banyaknya dari Sukabumi, dari Lampung, terus beberapa dari Subang, sama lokal di sini. Itu kalau musim panas, wah itu nggak ketahan itu. Itu sehari kita bisa ada mungkin sampai 70 ton, 60 ton yang datang.
Betul, cuma kapasitas bagusnya standarnya itu 30-40 ton. Tapi kalau datang 70 ton itu diproduksi semua? Kalau misalkan waktunya memungkinkan produksi semua. Ini kita kapasitasnya itu 1 jam itu 5 ton. 1 jam 5 ton, itu Ya. udah jadi? Udah nggak dari singkong diproses ke aci itu belum jadi, masih basah ya, masih Masih basah. basah. Belum Masih basah. dikeringin ya? Maksudnya proses penghancuran. Ya, 1 Proses jam. penghancuran 1 jam itu 5 ton. Setelah itu nanti ada pengeringan kan? Ada pengeringan, besoknya baru pengeringan. Pengeringan itu kira-kira berapa lama sih, Pak? Kalau musim panas itu 2 hari. 2 hari. Kalau musim penghujan, nah itu susah itu kalau musim penghujan itu. Kan nggak tentu ya, kadang kita bisa sampai seminggu, bisa 6 hari, 5 hari, cuma kualitasnya kurang bagus. Kalau hujan, dia Makanya- tanpa sengaja kena hujan. Iya, gitu. makanya kalau di pabrik aci yang khusus jemur itu harus jadi peramal cuaca juga. Iya, misalkan nih, mendung sebelah sana utara misalkan ya, kalau nggak di selatan mendung. Kira-kira nyampe nggak ke sini? Gitu. Kalau nyampe kita harus cepet-cepet ditutup. Harus cepet-cepet, kalau nggak kan kalau aci kalau kena air dia larut ya. 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 Larut jadi kebuang ya udah aja, bye-bye. Nah, kalau kena hujannya dikit, apa masih bisa diproduksi? Masih bisa, cuma kualitasnya kurang. Kalau misalnya dijemur manual Ya. sama pakai oven atau dehidrator pakai alat gitu emang ada bedanya nanti? Beda, jelas beda. Bedanya itu kalau misalnya pakai alat dia kurang mekar sama jemur matahari. Karena kan alamiah matahari ya. Dia kurang mekar, terus beda kebutuhan juga. Kalau produksi sih setiap produksi mungkin ada aja kendala ya. Karena kita kan bergelutnya itu di alam. Jadi hasil alam gitu kan. Hasil pertanian gitu, singkong ya. Mungkin kendala itu dari cuaca. Dari cuaca itu kayak misalkan penghujan sama cuaca musim kemarau itu bedanya itu udah intensnya. Jadi untuk ke lokasinya itu lebih susah. Tantangannya lebih banyak dibanding musim kemarau. Itu pertama kalau dari bahan baku. Dari kedua mungkin dari produksinya. Produksi maksudnya penjemuran. Karena kita prosesnya penjemuran, otomatis kita butuh matahari. Nah, matahari ini kan di luar kuasa kita ya. Gitu. Maksudnya kalau musim hujan gitu tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan gitu. Di musim kemarau pun kadang suka ada hujannya. Boleh nggak sih dijelasin prosesnya dari awal sampai akhir, secara singkat aja? Penasaran soalnya. Kalau prosesnya yang pertama itu singkong harus dikupas. Bas, Biar oke. hasilnya bagus. Dicuci nanti dia diangkut ke parutan. Udah parutan jadi kayak bubur gitu. Ya. Nah, di situ disaring lah, diayak. Ada pengayakannya. Ampasnya ke bagian ampas, airnya ngalir di bak buat tampung aci. Nanti Oke. dia mengendap, langsung airnya udah habis, besoknya itu diparut lagi buat dijemur di sini. Diparut lagi? Diparut lagi, soalnya kan Si dia bongkahan-bongkahan. Oh, Endapannya dia padat, Padat. dia padat Oke. kayak brem. Oke. Oke. Nah, Ya, kayak ya, brem ya. gitu. Jadi dia padat, bongkahannya besar-besar karena dia pakai ini kan apa? Singkup gitu ya. Ya, sorokan. Besar-besar nanti dia parut lagi jadi sebesar-besar kacang. Oke. Terus jemur di sini. Dia 2 hari. Kalau panas bagus. Ya. Jemur sini 2 hari. Setelah jemur 2 hari? Setelah dijemur kering kita Giling. jadi tepung. Digiling lagi, diolah lagi. Jadi tepung, jadi halus. Gimana kayak tepung terigu aja gitu. Nah, kenapa sih interested gitu loh? Dan terus bergelut di bidang aci Aci. ini, pengolahan aci ya? Kalau ini kan dari kakek saya ya, bapak saya. Kenapa saya tertarik? Soalnya saya yang pertama itu berbakti ke orang tua. Ya dong, jelas dong berbakti ke orang tua. Oke. Yang kedua itu karena pasarnya itu sekarang hampir semua jajanan itu serba aci. Yes. Boba. Oke. Sekarang iya, yang seblak. modern. Nah, yang modern lah ya. Boba. Terus seblak aja sekarang dibikin kemasan. Berapa tahun yang lalu kapan sih ada seblak dibikin kemasan? Mm-mm. Ya kan? Nah, jadi banyak olahan-olahan yang dasarnya itu harus gunain aci gitu, tepung tapioka. Makin laku berarti. Iya, makanya Demand-nya tertarik makin banyak. gitu kan. Oke. Iya, betul gitu. Jadi pasarnya makin kebuka lebar gitu. Oke. Arti pabrik ini buat saya itu seperti keluarga. Nah, kenapa seperti keluarga? Pertama, ini pabrik dari kakek saya. Diteruskan ke saya, jadi sudah mendarah daging.
sudah mendarah daging, terus pekerjanya pun dari zaman kakek saya, beranak dan bercucu di sini gitu. Jadi seperti keluarga. Kenapa seperti keluarga? Karena kita bukan memandang hasil barangnya saja gitu. Tapi dari prosesnya itu harus kita dari hati. Harus dari hati. Kenapa harus dari hati? Karena supaya kita menikmati. Supaya kita menikmati, supaya hasilnya pun puas. Dan pembelinya pun ini sudah dari zaman kakek saya juga loh. Udah kayak keluarga gitu, udah deket gitu. Karena itu yang kita jaga gitu. Dan singkong yang kita panen itu kan usianya 1 tahun. Nunggu singkongnya panen, memanfaatkan lahan yang kosong tadi dengan menanam kacang tanah dan jagung yang bisa dipanen 100 hari. 100 hari? Berarti Hari setahun udah 3 siap kali kurang lebih ya? Kalau untuk Nah, itu. 1 tahun tuh dari nanam bibit atau? Ya dari awal. Dari Dari awal. awal nanam sampai panen itu singkong 1 tahun baru bisa dipanen. Boleh misalnya telat nih, kita panennya setahun 3 bulan, apa yang terjadi Kak? Sebenarnya nggak apa-apa, telat juga. Tapi biasanya kalau misalkan terlalu telat seperti itu, juga diserang ini hama landak. Siapapun juga yang nonton ini juga harusnya kalian lebih menghargai untuk makanannya. Jadi bukan masalah kamu banyak punya duit, kamu bisa order apa aja, tapi akhirnya banyak sisa. Tapi lebih ke menghargai proses pengolahannya, bahannya dari mana, bahkan hingga para pekerjanya. Kalau Kang Jajat misalnya ada tugas gitu atau berlibur nih misalnya, anggaplah ke Jawa Timur gitu ya. Ya. Terus nanti ada hidangan Indonesia Nusantara, Ya. berasnya nggak dimakan? Enggak. Jadi ada pemahaman yang beda mungkin buat masyarakat kita. Kalau masyarakat kita kan kebanyakan makan itu nasi. Selalu ngomong belum makan kalau belum nemu nasi. Betul. Tapi buat masyarakat Ciredeu, buat warga Ciredeu, makan itu apa sih? Makan itu adalah sumber kekuatan. Apapun yang kita makan jadikanlah sumber kekuatan. Saya tidak akan ngeluh ketika jalan kemanapun tidak bawa nasi singkong. Ya. Apa saja kita makan. Kalau misalkan ke undangan, ya nasinya dilewat. Ya. Kita makan lauk sama sayurnya aja. Kalau itu saya setuju, karena saya memang juga jarang makan nasi. Jadi memang semua hidangan lauk itu bakal jadi bahan bakar ya, dan untuk daya tahan tubuh kita. Setuju kalau itu, saya setuju. Ya kalau yang saya lihat ya olahan aci kayak gini, hampir di setiap negara ada olahan yang ujung-ujungnya it's just tepung. Tepung yang direbus, tepung yang digoreng. Ya. Tapi karena mungkin di sini kita adanya singkong duluan sebelum adanya gandum ya. Ya. Terigu, ya ini kreasi kita. Karena kalau saya ngeliat ini gitu, cimin ini basically nyoki. Ya. Nah ini harus dipotong dulu memang Chef. Ini batagor ya. Batagor. Jadi bakso tahu goreng kan? Ya, bakso tahu goreng. Khas Bandung. Ya. Nah kalau di Bandung itu somai itu dibilangnya bakso tahu ya, benar? Somai ada lagi yang nggak pakai tahu. Oke. Nah, jadi isiannya aja kalau dibungkus pangsit somai itu namanya. Kalau yang ada tahunya disebut batagor. Kalau digoreng, kalau dikukus namanya bakso tahu. Bakso tahu kan? Harus digoreng untuk jadi batagor ya kan? Betul. Jadi, ya kalau nggak jadi, kalau cuma dikukus namanya bakso tahu aja. Bakso tahu. Batagor itu kepanjangan dari bakso tahu goreng. Jadi bakso tahu tapi prosesnya digoreng dengan bahan-bahan seperti ikan tenggiri, tapioka dan sebagainya. Awalnya Pak Haji Ihsan itu merantau dari Purwokerto tahun 56. Kemudian dia jualan bakso tahu. Kemudian pada suatu saat ketika dagang itu kan ada yang bagus, ada yang sepi gitu ya. Nah ketika sepi itu dikasihkan ke tetangga-tetangganya si bakso tahu itu. Lama-lama berpikir kalau dikasih kayak gitu terus nanti tetangganya pada bosan. Jadi sebelum dikasihkan ke tetangga dia goreng dulu, baru diberikan ke tetangga, ke teman, kadang-kadang ke tuan rumah ya, waktu itu kan masih ngontrak bersama teman-teman. Nah lama-lama yang dulu dikasih itu ketagihan. Sampai suatu saat nanyain sama Pak Ihsan itu, Pak, anu eta mana? Anu eta yang mana? Yang digoreng itu.
Oh nggak ada karena dagangannya habis. Nah akhirnya semakin penasaran si masyarakat itu akhirnya minta, Pak cobalah gorengin yang itu aja. Nah akhirnya sebelum berangkat itu digoreng dulu, dijual ke yang itu, ke yang pesen itu deh. Nah lama-lama yang pesen itu semakin banyak. Jadi akhirnya terpikiran juga oleh Pak Haji Ihsan. Ini kalau misalnya bakso tahu dikukus kemudian digoreng, itu mendua kali pekerjaan. Nah, dia tuh berinovasi bagaimana kalau dari mentah tidak dikukus dulu tapi langsung digoreng. Nah, setelah dicoba seperti itu ditawarkan kepada konsumen, malah lebih berminat yang itu, jadi lebih laku gitu. Nah, dari situlah lahir Batagor. Oke, ini sendiri adalah Nah, ini sebenarnya Batagor ini menarik juga karena sebenarnya walaupun bahan dasar acinya sedikit, tapi ini sama sebenarnya kayak makanan-makanan aci lainnya, dia punya singkatan gitu. Nah, aci ini kan yang berbahan dasar aci depannya ada cilor, cimin, cilung, cibai gitu. Ini juga Batagor juga sama gitu. Kuliner ini juga suka menyingkat gitu, bakso tahu goreng jadinya Batagor gitu. Oke. Sebenarnya kalau orang Bandung sendiri gitu, kita suka bilang racing gitu. Racing itu rea singkatan ya. Rea tuh banyak, singkatan ya singkatan. Jadi racing gitu. Bahkan penamaan racing aja udah singkatan sendiri kan gitu. Jadi orang Bandung mah racing gitu, rea singkatan. Nah, itu kenapa makanan-makanan juga banyak yang disingkat gitu. Baik itu olahan aci misalnya, terus ada lagi yang lain misalnya Batagor gitu, cuanki dan lain sebagainya. Banyak yang disingkat. Kemudian singkong sendiri itu punya stigma gitu, punya stigma bahwa dia makanan yang rendahan lah ya kira-kira, makanya ada istilah namanya anak singkong untuk masyarakat pribumi, atau misalnya anak keju untuk represent anak-anak dari keturunan Belanda misalnya seperti itu. Okay. Nah itu kenapa kemudian singkong ini juga nggak punya ruang untuk dia ada di jamuan-jamuan yang mewah istilahnya ya, gitu. Atau misalnya kita let's say misalnya kita lihat pernikahan gitu, kayaknya kita lebih banyak nemu sambal goreng ati gitu kan dibandingkan dengan kita melihat misalnya ada stol cilok gitu di situ. Karena itu bukan bagian dari sesuatu yang mewah. Tapi gitu, menariknya sekarang ini kan singkong nih udah mulai dilihat sebagai alternatif pangan baru, pemenuh karbohidrat lain selain nasi gitu. Ya. Kalau saya melihatnya lebih ke ini sih ya, sajian yang disajikan represent hidangan Indonesia itu mungkin karena lebih yang berakar dalam, jadi lebih ke hidangan-hidangan yang memang khas dari dulu dari daerah tersebut. Gitu. Sehingga mau nggak mau mereka harus menyajikan itu dulu. Bukan berarti olahan aci-acian ini tidak akan pernah mempunyai ruang, tetapi mungkin kalau dia tasting course bisa 24 course mungkin salah satunya bisa masuk. Betul. Ya, tapi untuk yang utama kayaknya mereka masih di comfort zone untuk hidangan-hidangan Nusantara. Aci-acian bukannya tidak jelas, tapi ini kan jatuhnya lebih ke snack. Yes. Ya. Bisa dijadikan makanan pembuka, mungkin didesain sedemikian rupa, tapi masih tetap sekarang nomor satu apa, lumpia, lemper dan lain sebagainya. Jadi memang bukannya tidak mungkin bisa, tapi belum aja. Gitu. Ada yang berani nerobos, ada yang berani nerobos gitu ya. Nah, tapi kan kalau misalnya kita lihat saat ini nih, aci-acian ini tuh ada di hampir, kalau di kota Bandung gitu ya, hampir di setiap belokan, di setiap ujung-ujung keramaian itu pasti ada nih yang menjual. Dan saya melihat bahwa sebenarnya ini istilahnya salah satu makanan yang bisa dikonsumsi oleh siapa aja karena harganya murah yang pertama, dan mengenyangkan gitu. Oh ya, mengenyangkan sudah pasti ya. Tapi kayaknya aci-acian sama olahan singkong itu nggak bisa disamain ya. Di sebuah dinner untuk menjamu orang-orang dari luar, memperkenalkan kuliner Indonesia gitu, singkong mudah sekali untuk diintroduce, diaplikasikan kemana aja. Ada singkong goreng di sebuah main course itu oke. Ada peyem di sebuah dessert
itu interesting. Mungkin lebih ke aci-aciannya aja. Ya. Dan bukan salah acinya sebenarnya, tapi saya juga, misalnya saya pernah makan dinner di Korea. Mereka mengintroduce jadi beberapa course segala makanan tradisional Korea. Nggak ada tteokbokki di situ. Ya. Maybe karena nutritional value atau It's more like jajanan. lebih jajanan. Ya. Ada masih banyak yang lebih kompleks Ya. yang bisa diperkenalkan. Tapi ya kreativitas kan terserah ya. Ya, Aci bisa diapain aja. menarik. Ya, betul. Cilok, cimol, cireng, peyem, misro, combro, tak ada habisnya bicara kepiawaian masyarakat Sunda mengolah singkong dan aci. Sebuah bahan baku sederhana, simbol penentangan monopoli kolonial, bertransformasi jadi kekayaan gastronomi tersendiri yang melampaui zaman dan melintas generasi.